terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama dengan saya EN Gerson, mahasiswa semester 6. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan kekuatan, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, dalam kami menyikapi situasi yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema yang akan menjadi renungan firman Tuhan yaitu tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mendengarkan pujian yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidupku? Tentunya kita sering mendengarkannya, bahkan kita sering juga menyanyikannya. Melalui pujian ini menyadarkan kita bahwa kehidupan ini itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Salah satunya kita memperoleh penebusan dari Allah atas dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan untuk menuju kehidupan yang kekal. Oleh karena keselamatan yang kita peroleh secara cuma-cuma, karena kemurahan Allah, maka konsekuensi logisnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan seharusnya memiliki hati yang penuh kemurahan. Tetapi sayang sekali, kenyataan ini sering sekali jauh dari keadaan yang seharusnya itu. Oleh karena itu, melalui renungan firman pada saat ini, kita akan belajar bagaimana supaya tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Kebenaran yang pertama, bagaimana kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, yaitu hidup dalam bersyukur. Kita bisa membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukur adalah suatu keadaan kita menyadari bahwa hidup itu hanya pemberian Allah dan berkat yang kita terima dari Allah. Namun kadangkala kata bersyukur ini sulit dilakukan jika kita menghadapi situasi yang sukar dalam hidup ini. Dan kadangkala juga gampang dilakukan jika kita menerima berkat yang melimpah. Perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Apapun yang kita terima adalah kemurahannya. Maka dari itu sebagai orang yang percaya, yang kita lakukan adalah hidup dalam bersyukur. Agar kemurahannya selalu ada dalam kehidupan kita. Karena bersyukur merupakan yang Allah kehendaki sendiri untuk kita lakukan. Kebenaran yang kedua, bagaimana kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, yaitu menjaga sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membaca dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa karena kemurahannya kita ada sampai hari ini. Oleh karena itu, yang kita lakukan supaya tetap hidup dalam kemurahannya ialah menjaga sikap hidup kita dan pandangan kita selalu tertuju padanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, yaitu dengan membangun keintiman dengan Tuhan dan menanggalkan semua dosa serta hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Maka kasih karunia dan kemurahannya selalu ada dalam hidup kita. Kebenaran yang ketiga, bagaimana kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, yaitu kita harus tetapkan hidup dalam firman-Nya. Kita bisa membaca dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang 105.
Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan itu bagaikan pelita yang menerangi hati dan pikiran kita untuk berada dalam Tuhan. Dan jadikanlah firman Tuhan itu melekat dalam hati kita supaya kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan ingat bahwa tetapkan hidup dalam firman-Nya, maka kita tidak akan mudah goyah. Kita akan kokoh dan menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Dalam apa? Dalam menyikapi keadaan dunia yang selalu ingin menjauhkan kita dari kemurahan-Nya. Oleh karena itu, peliharalah firman-Nya dalam hidup kita, agar kita tetap berada di dalam kebenaran dan kemurahan-Nya yang membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, merenungan singkat pada saat ini, melalui firman Tuhan pada saat ini, mengajarkan kita bagaimana tetap hidup dalam kemurahan-Nya, yaitu dengan cara selalu bersyukur, menjaga sikap hidup yang berkenan kepadanya, dan tetapkan hidup kita dalam firman-Nya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.